Program podcast Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi, merupakan sarana komunikasi, informasi, dan diskusi publik yang bertujuan mencerahkan kehidupan di masyarakat. Dan ini merupakan fundamental untuk kemajuan bersama dari mulai unsur masyarakat, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Semoga bermanfaat untuk daerah, untuk nasional, dan untuk internasional. Ingat amarwata sutta, ingat naka kiri-kiri. Ya, Cuk, kemana kakang silaing? Di tadi gaya bimah tuh di mana-mana. Ninggal bapak si kanuju bunga. Yang bunga nama bunga bapak teh alhamdulillah. Kadong kapan tamu? Nyata ye teh dulur uak kene ye teh kepala desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, laing betseri. Kasepna mah model wing baheula, Pak. Ini mah wing depan geus kolot gitu. Sok gerak sambut gerak laing. Kade dina basa ya. Aduh, haturan Kang Gagan. Wilujeng tepangnya jarang abdi kurang sami-sami dangukeun dina diskusina sapertos kumaha, mudah-mudahan aya manfaatna kang urang sadayana. Haturan Kang Gagan di redaksi Global Media News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Rabu tanggal 25 Januari dari redaksi saya Herianto sebagai Litbang Global Media News mengucapkan salam rungkat, 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 ruang komunikasi dan diskusi. Alhamdulillah di edisi 3 ini atau episode 3 telah hadir tamu kita dari Desa Cihanjuang yang menjabat selaku Kepala Desa Cihanjuang. Kebetulan juga beliau selaku Sekretaris Abdesi ya di Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Gagan. Waalaikumsalam Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Baik sekali. Oke. Sebelum dilanjut lebih jauh, yuk kita ngopi dulu. Siap. Nyaman Pak? Nah, program Rungkat ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran di dalam diskusi Pak. Obrolan, kemudian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga akan muncul suatu inovatif dan solusi. Kebetulan hari ini Abah ketemu dengan Kang Kades dengan nama Pak Gagan ya. Pak Gagan makin fresh hari ini. Abah mau bertanya nih, bagaimana kondisi di desa Bapak itu sendiri? Baik, alhamdulillah Mbak. Perlu saya jelaskan dulu, mungkin saja ada yang belum tahu tentang Desa Cihanjuang. Betul. Kalau Desa Cihanjuang sebetulnya berbatasan sekali dengan Cimahi, Pak. Cimahi ya. Perbatasan sekali. Betul. Tapi banyak orang yang mengira bahwa Cihanjuang adalah masuk kota Cimahi. Ya. Karena memang saking dekatnya ya. Baik. Saya jelaskan bahwa ini masuk KBB ya. Oh betul. Iya, KBB kan. Nah, memang dalam karena kedekatan kita dengan Cimahi, ya, kota. Dalam pembangunan pun kita harus minimal sama dengan Cimahi, dengan kota. Itu sudah diprogramkan ya, dan bekerja sama dengan jajaran yang ada di masyarakat itu sendiri. Betul. Lembaga-lembaga yang ada di
Iya, iya, iya. Sehingga menghasilkan sesuatu yang the best. Insyaallah, insyaallah. Baik Kang Gagan ya. Usia berapa tahun, Kang? Sekarang saya usia di 50 tahun, Berapa? 54 tahun. 54 tahun. Iya. Tapi alhamdulillah pemirsa seperti masih muda, 24 tahun. Perasaan seperti itu, Pak. Yang diharapkan oleh Abah itu justru dengan dibalikan ya usia Iya. 24 tahun, semangatnya Insyaallah. 24 tahun Betul, betul. sehingga mampu memimpin desa lebih maju Amin. Insyaallah. dengan pengalaman-pengalaman ke belakang menjadikan suatu barometer, Kang Gagan. Apa saja yang sedang dilaksanakan pembangunan di desa Cihanjuang? Baik. Saya sudah menjabat kurang lebih dari tahun 2008, Pak. 2008 ya. Ya. Jadi konsepnya begini. Dari awal dari 2008 memang infrastruktur memang sangat kurang sekali dengan dana yang sangat minim pada 2008 aja kita kurang lebih mendapatkan anggaran kurang lebih hanya 100 jutaan lebih, Pak. Betul. Tahun 2008 Iya. semenjak saya jadi kepala desa. Belum ada dana-dana yang lain apalagi Betul. dana desa seperti sekarang. Ya, swadaya berarti. Banyaknya swadaya. Betul. Tapi alhamdulillah kita karena namanya desa kita menginginkan masyarakat Baik, supaya iya. Nah, program pertama kami dalam periode pertama itu kami lebih kepada dan yang kedua pada infrastruktur, Pak. Betul. Infrastruktur Ya. Baik jalan desa, Ya. jalan ke ganggang, Betul. gitu kan, dan lain-lain lah. Ya. Terutama infrastruktur yang sering banyak dilewati oleh warga masyarakat. Baik. Kalau jalan kabupaten, ya alhamdulillah, Ya. gitu kan. Betul. Sampai saat ini walaupun dia perlu dengan perjuangan juga, sekarang udah licir lah dengan Cihanjuang. Alhamdulillah. Tapi ada nih yang Ya. ingin Abah tanyakan, bagaimana cara menggerakkan swadaya itu sendiri? Cukup sulit. Sulit, tapi bagaimana kitanya, Pak? Betul. Lain koki, lain masakan. Kita tahu kan anggaran dengan anggaran sekian. Betul. Tahun 2008 aja dengan 15 apa yang bisa dibangun, Pak? Betul. Kan? Ya. Pertama saya menjabat pertama dapat bantuan waktu itu kurang lebih dari program PPIP waktu itu salah. PPIP ya. Itu Ya. ada jalan satu desa nama Jalan Cisawi itu yang namanya Betul. belum pernah Ya. sama sekali tersentuh. PPIP itu apa? Program percepatan infrastruktur kalau pedesaan pada waktu itu. Infrastruktur. Ya, tahun 2009 2010 lah waktu itu. Pertama 2 tahun menjabat saya dapat proyek itu. Ya. Baru ada satu ruas jalan desa yang bisa kita lakukan. Rusak lagi nggak? Ya, memang waktu itu kita di Hotmik ya. Ya. Nah, kekuatan Hotmik berbeda dengan Betul. beton tentunya. Ya. Pak. Namun dari kesadaran saya alhamdulillah ada dana tambah bangunan. Nah, cara menggerakkan masyarakat bagaimana itu tadi? Nah, itu. Informasi kepada masyarakat, kita secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa desa Cihanjuang hanya punya uang sekian nih. Dengan berapa penduduk di desa Akang itu? Kalau sekarang itu hampir 20.300-an, Pak. Betul. Berapa RW, Kang? Itu 15 RW, 68 Iya. RT. Betul. 68 RT. Di luar kepala ya, yang namanya juga pemimpin. Sedangkan banyak Iya. jalan desa juga yang bukan hanya satu ruas kan, Betul. jalan desa, gitu kan. Itu juga perlu perjuangan. Perjuangan, betul. Karena kita perlu dana juga. Iya. Ya, tapi itu tadi kita kembalikan kepada warga masyarakat supaya bagaimana masyarakat juga merasa memiliki. Betul. Kita jelaskan nih uang hanya ada sekian. Itu kan hanya Akuntabilitas ya. uang hanya ada sekian. Terus untuk ruas jalan hanya sekian. Iya. Kan berapa meter persegi kan Betul. gitu. Terus diuangkan harus berapa? Iya. Sedangkan dana yang datang hanya sekian. Iya. Masyarakat juga perlu. Ya, Masyarakat menilai seperti itu, Pak Kades. Ya. Itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya ya komunikasi yang Betul, baik kepada masyarakat dan juga diinformasikan bahwa memang itu jalan juga kepentingan warga masyarakat. Mantap. Kita Ya. coba juga ada beberapa pengusaha lah. Kita ajak juga ngobrol gitu kan. Sebagai landasan swadaya. Nah, Betul. Dalam swadaya. rangka menciptakan Kabupaten Bandung Barat Berkah. yang berkah otomatis dari mulai bawah sampai atas. Salah satunya adalah pemerintahan desa mempunyai kompeten yang sangat penting. Betul, Karena langsung berhubungan dengan Masyarakat. warga ya, dengan masyarakat, dengan RW dan RT. Bagaimana organisasi di desa Akang sendiri, aktif atau enggak, Kang? Alhamdulillah semua. Iya. Mulai dari kita sebagai mitra kita, Iya. ya, sebagai pemerintahan adalah dengan BPD, Betul. tentunya kita harus solid. Betul. LPMD, LPMD, Karang Taruna, Karang Taruna juga, Iya. PKK, PKK. itu lebih penting. Betul, PKK betul, karena betul. itu banyak perempuan, ibu-ibu Betul. yang notabene penduduknya malah lebih banyak daripada Oke. laki-laki, Pak. Tapi ada yang sangat penting nih, Kang. Apa nih, Pak? Ada yang sangat penting. Pembangunan moralitas itu sangat penting. MUI-nya gimana? Jelas aja, Pak. Mantap. Cihanjuang gudangnya Iya. tahfidz Quran, Pak. Betul. Cihanjuang banyak pesantren. Amin. Alhamdulillah.
Iya. Ada berapa 5 pesantren yang besar. Diingatkan Tujuannya oleh apa? organisasi Karang Taruna kan, Betul. wah Sama-sama, pemuda-pemudanya ya segar, ya Betul. mantap, religinya oke. Itu menuju keberkahan Kang Kades. Betul, Bang. Iya, Harus betul. didampingi. Mm-mm. Agama harus nomor satu. Betul, betul, betul. Karena dengan perkembangan sekarang, Abah tahu sendiri kan, bagaimana anak-anak yang tidak terkendali di jalanan, gitu kan. Betul. Ya, kita banyak saya. Pak Kades, halo. Ya, Bah. Berapa periode? Sekarang ketiga, Bah. 3 ya. Periode terakhir, Bah. 3 tahun, Undang-undang, 3 periode bukan 3 tahun. Ya, 3 periode, ya. maaf, 3 periode. Iya. Saya baru ketiga, 3 periode. ya, baru 1 tahun lebih lah. Betul. Kemarin pemilihan di 2021 kemarin. Periode 1 tahun berapa? 2008. Oke, periode 2 dari 2014 sampai kemarin 2021. Iya. Periode 3 sekarang 2021 sampai 2027. Apa ingin tahu kenapa bisa terpilih selama 3 periode ini nih ya? Kiat-kiat apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki, bagi-bagi rahasia. Coba. Ya, masing-masing kepala desa punya ciri, punya cara, Iya. Mbak. Gitu ya. Kalau saya pribadi sih, Betul. karena saya dipilih warga masyarakat, Laras. betul masyarakat memilih saya, gitu Betul, kan. betul. Saya juga tetap harus berarti mengembalikan kepercayaan mereka kepada masyarakat. Akang bisa memahami bahasa Abah barusan laras? Laras, mohon. Bahasa Sunda ya? Ya, Oke, lanjut Kang. Ya. Nah, karena masyarakat sebagai pemilih yang saya diamanati untuk menjadi kepala desa, ya tentunya karena masyarakat yang memilih saya harus dekat kepada masyarakat. Baik. Terus suatu terbuka kepada warga masyarakat. Yes. Itu intinya kan, kedekatan kita dengan masyarakat. Iya. Dengan tidak adanya dusta di antara kita membuat hati kita itu tenang, betul? Betul, Pak. Tenang, akuntabilitas, kemana-mana selalu disapa, ya, penuh keakraban. Ini ternyata alhamdulillah sosok Kang Gagan. Ketemu dengan Abah di sini ya. Alhamdulillah senang banget ketemu Abah. Pemirsa yang berbahagia, kita terus menyaksikan ini sosok Pak Gagan ya, seorang kepala desa dari Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, menuju berkah. Tetap itu. Alhamdulillah. Nih, kita berbicara lebih jauh lagi tentang pandangan-pandangan. Menjabat kepala desa, ini baru wacana Kang Gagan, ya? Iya. Katanya kan 9 tahun ya. Ini dalam wacana nih yang lagi digodok tentunya. Itu menurut Pak Gagan sendiri seperti apa nih pandangannya? Ya, begini. Awalnya mulanya itu kan bukan dari para kepala desa. Iya. Kan? Itu adalah wacana dari Bapak Menteri Kemendes yang mewacanakan bahwa kepala desa yang idealnya itu kan 9 tahun. Betul. Tentunya dalam ini banyak yang pro dan yang kontra. Apalagi dengan aturan. Misalkan 9 tahun dengan 2 periode. Betul. Banyak juga yang mengeluh bagaimana para kepala desa yang sudah 2 periode. Tentunya dia tidak akan bisa mencalonkan lagi. Betul. Jadi banyak yang pro dan yang kontra tentang masalah ini, Pak. Tapi bagi pandangan saya secara pribadi ya, Pak. Pribadi. Dengan 3 periode selama 6 tahun sebetulnya sudah cukup. Ya. Cukup, Pak. Sebetulnya ini pandangan pribadi, bukan pandangan organisasi atau teman-teman yang lain. Betul. Sudah cukup. Tapi bagaimana anggaran yang dari pemerintah dengan dana desa itu betul-betul diserahkan ke pengaturannya kepada desa. Sementara kalau sekarang contohnya bahkan seperti BLT kan masih ditentukan oleh pusat. Ketahanan pangan juga masih bisa. Jadi masih ada intinya yang dibebankan kepada desa dari dana desa tersebut. Yang seharusnya desa lebih lebih dipersilahkan untuk mengatur dana desa tersebut. Itu mungkin yang jadi beban sekarang. Apalagi kemarin dengan 40% kan cukup. Jadi kesimpulan secara pribadi. Secara pribadi saya lebih cenderung kepada 3 periode selama 6 tahun. Atau kalau misalkan tanpa periode, misalkan misalkan begini, tidak ada periodisasi misalkan. Jadi silakan dia berkompetisi di masyarakat. Kalau betul-betul nanti terpakai, ya tentunya masyarakat akan ikut menyampaikan aspirasi enggak ke Jakarta waktu kemarin, itu? Karena itu adalah yang menginisiasi adalah dari Kepala Desa Indonesia Besar kalau tidak salah.
Kades Indonesia Bersatu ya. Jadi menjadi adalah mereka itu kan sah-sah Betul, saja. betul. Tapi kebetulan kami dari Bandung Barat tidak ikut serta pada tanggal 17 kemarin. Karena kami juga punya agenda lain. Baik. Kita kami menunggu instruksi dari DPP karena akan ada jadwal juga, katanya nanti akan ada temu langsung dengan Bapak Presiden. Baik ya. Jadi kami tidak ikut, bukan tidak menghargai. Baik. Tapi karena memang satu dan ya kami ya lebih baik untuk kemarin tidak ikut karena ada agenda lain. Baik, demikian nih pandangan pemirsa dari Kang Gagan selaku Kepala Desa Cihanjuang. Ada hal-hal yang mau disampaikan nggak kepada warga nih? Iya. Tentang pembangunan, tentang bansos, tentang segala macam, barangkali ada yang mau disampaikan secara akuntabilitas. Baik, ya dalam tentunya masa-masa sulit ya kemarin. Betul. 2 tahun kebelakang kita kena COVID, gitu kan. Banyak masyarakat yang perlu bantuan, terutama dalam bantuan di bansos, tapi ya memang kondisinya banyak masyarakat juga yang belum menerima, tidak menerima bantuan tersebut. Baik. Dari BLT misalkan, BPNT kayak gitu kan, karena yang kami dapatkan data itu langsung dari Kementerian. Betul, iya. Jadi tidak ada verifikasi dulu ke desa. Biar jelas pemirsa yang berbahagia didekatkan, Pak. Jadi biar masyarakat juga mengetahui bahwa kita menerima itu by name by address, Pak. Tidak bisa merubah serta-merta dana si orang tersebut dirubah by address. Nah itu by nama by address kan. Ya jelas itu harus orang itu ya. Kalau perlu ada perubahan sulit sekali, kita harus coba rubah by addressnya. Nah, jadi kalau keinginan kami, kalaupun ada bantuan tersebut, tolong desa diberi dulu informasi lebih awal. Iya, betul. Ada verifikasi dulu lebih awal ke desa. Verifikasi lebih awal ke desa. Apakah orang tersebut yang tercantum dalam data dari Kementerian Sosial itu apakah sudah betul-betul, apa memang sudah berubah atau memang dari yang tadinya kaya menjadi miskin? Nah, tentunya desa dan RT dan RW yang lebih mengetahui. Kalau sekarang, Mbak, itu tadi kita harus tetap menyampaikan apa yang sudah ada dalam data tersebut. Betul. Kalau masyarakat ada yang kebetulan memang kondisinya lagi buruk atau memang kondisinya memang dia layak mendapat bantuan tapi ternyata tidak masuk dalam itu. Kan jadi bulan-bulanan ke desa kan, Pak. Ada hal lagi nih, satu lagi. Apa yang akan dilakukan apabila orang yang sudah meninggal dunia nih tapi tetap dapat bansos? Pandangan Pak Gagan gimana? Ya harusnya dikembalikan lagi itu ke negara. Iya. Tapi kalau ada kebijakan lain di warga Akang misalkan. Oh, kebetulan sih tidak ada ya. Tidak ada yang sudah meninggal. Kalau yang pindah ada, kalau tidak salah. Ada yang pindah. Ada yang meninggal juga ada, tapi ada muncul juga kalau nggak salah 1-2 kalau nggak salah ya. Pusing tadi, pusing ya. Nah itu dan tidak ada verifikasi dulu ke desa. Tahu muncul kan gitu ya. Iya. Ya sebagai bahan koreksi juga lah gitu kan. Iya. Karena tetap kita mengedepankan kepentingan warga masyarakat dalam hal ini. Ada langkah secara khusus untuk menangani yang barusan dikata? Gini, Mbak, kebetulan dalam khusus sama kemarin masa Covid kemarin, alhamdulillah desa Cihanjuang waktu itu ada CSA dari salah seorang pengusaha. Baik. Itu dia menggelontorkan uang per bulan 100 juta. 100 juta berupa sembako. Ya, dari mana, Kang? Adalah salah satu pengusaha di Cihanjuang. Oh, dari pengusaha. Cihanjuang. Dia memberikan bantuan kurang lebih sampai 1 tahun lebih. Iya. Hampir 13 bulan lah, Mbak. Betul. Dengan nilai 100 juta per bulan. Betul, luar biasa. Dan saya mintanya ke beliau, kita minta barangnya saja. Kita bagikan bareng-bareng. Bukan agak lagi, sangat terbantu itu, Pak. Alhamdulillah. 2 tahun atau 1 tahun lebih dia terus membantu kami dalam masa sulit, dalam masa Covid kemarin. Alhamdulillah bantuan itu ya. Ini juga suatu kunci keberhasilan Pak Kades di dalam mengayomi kemasyarakatan, ternyata penuh akuntabilitas. Artinya penuh dengan keterbukaan. Sehingga kalau keterbukaan itu disenangi, Pak. Yakin ini. Kalau keterbukaan itu disenangi. Karena menurut hemat bahwa pemimpin itu yang disukai itu 3 perkara, Pak. Iya. Yang pertama, hati-hati berbicara, nggak boleh bohong. Iya. Suka bohong kan? Iya gitu, Pak. Kalau misalkan sudah terjadi kita bohong, ya mohon maaf lah, solusinya kan begitu ya. Iya, betul. Manusia. Lalu yang kedua, apabila berjanji nggak boleh ingkar, dan yang ketiga, apabila dikasih amanah tidak khianat. Dalam rangka membangun desa yang berkualitas, juga membangun sarana prasarana, itu daya dukung potensi desa itu sangat penting, Mbak. Betul. Iya, apalagi perekonomian pasca Covid
ini rentan sekali ya. Kadang-kadang membingungkan juga. Tapi jangan bingung. Ada pepatah mengatakan bahwa jangan melihat ladangnya, tapi lihatlah siapa petaninya. Ya, betul kan? Ya, potensi-potensi apa saja yang dapat menggali sebagai pemulihan daripada ekonomi. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Memang di Desa Canjuang sekarang apa namanya? Itu kalau dibilang desa itu sudah jadi kota, Pak. Iya. Tanah pertanian yang ada di Desa Canjuang kalau kita lihat dari segi pertanian itu hanya kurang lebih sekitar 25% tanah pertanian. Betul, betul, betul. Selebihnya udah perumahan, Betul. Pak. Karena memang kita Iya. dekat sekali dengan kota tersebut. Betul. Ya. Nah, terus memang itu adalah salah satu mungkin ada PAD-nya untuk desa, Baik. kan? Iya. Mungkin dari pajaknya. Betul. Tapi memang hanya dari pajak mudik saja karena kita tidak ada UPS lagi. Betul, Tidak betul. ada hubungan desa lagi ya kalau kita bicara PAD. Iya. Tapi ada satu potensi desa, Pak. Potensi itu dalam rangka menggali PAD nih ya. PAD. Iya. Di sana di Cianjuang itu ada potensi wisata yang belum tergali. Potensi Perawan- wisata. perawan asli. Baik, baik. Namanya ada Curug Galai. Jelaskan, Pak. Curug Galai. Iya. Nah, di situ ada Curug Galai. Di situ Cianjuang juga ada Curug Penganten. Betul, Nah, betul. Curug Penganten tapi ada 3 desa lah di situ ya. Ada Iya. Desa Padasi, Desa Cianjuang Rahayu, Betul. dan Desa Cianjuang. Tapi saya lebih mengedepankan itu untuk pembangunan ke depan, terutama dalam bidang pariwisata. Betul, Dan iya. Curug Galai namanya, Pak. Betul. Apalagi konon menurut para sepuh dahulu, Para sepuh dahulu ya, ya. bahwa di Iya. Curug Galai pernah Hmm. ada seorang apa namanya? Ada petilasan, Pak. Iya. Ada petilasan. Iya, iya. Mungkin semacam pertapaannya. Betul, betul, Dulu betul. ada katanya. Iya. Pasti, orang tua dulu. Hmm. Kalau sekarang mungkin di zamannya Prabu Siliwangi. Betul, betul, betul. Iya. Dari potensi. Nah, tapi mungkin sampai saat ini belum kami apa namanya? Olah ya. Gitu. Karena Iya. memang kami terkendala dalam 2 tahun dengan masalah kopi. Nah, mungkin masalah infrastrukturnya, Pak, Betul. yang belum apa namanya diberikan oleh kami. Iya. Itu tadi terkait dengan anggaran itu sendiri. Betul, Pak Anggaran Kades. kembali Iya, kepada iya. masalah anggaran juga. Nah, dalam ini karena memang cukup rawan dan mungkin nanti konsepnya adalah konsep hiking track. Iya. Ya, karena jarang sekali Lokasinya masih perawan ya. masih asli, Pak. Nah, perlu infrastruktur tersebut. Betul. Tapi memang cukup besar juga kalau Betul. kita lihat. Makanya dalam ini kami mungkin memerlukan investor. Betul, betul, betul. Ini kan ketika dari investor. Insya Allah karena Cianjuang merupakan apa namanya perlintasan Betul. untuk ke tempat wisata yang sudah terkenal, tentunya Iya. Rembang dalam hal ini. Nah, kami tentunya hanya perlintasan. Tapi Baik. mudah-mudahan ke depan Curug Galai bisa diolah dan Baik. bisa menghasilkan PAD. Iya. Tapi itu tadi kami menunggu investor yang Mantap, 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 mantap. Menggali menggali. potensi PAD ya. Dan Iya. sektor pariwisata. Betul, betul. Karena ini masuk ke dalam daya dukung ya Betul, betul. terhadap pelaksanaan pembangunan di Betul. desa itu sendiri. Betul. Baik pemirsa, nih masih seputar pembicaraan dengan Pak Kades. Jadi PAD yang sudah digali apa, Pak? Ya, kalau untuk karena memang Desa Cianjuang Yang itu sudah digali nih, ya, yang sudah digali. tapi sedang digali untuk memang beda agak susah. Karena kita tadi Iya. saya bilang bahwa Desa Cianjuang adalah semi kota, baik perusahaan juga hanya 1-2 lah gitu. Iya. Ada di perusahaan. Iya. Ya mungkin dari sektor pajak itu ya itu tadi dari Iya. para petani Yang sedang banyak berjalan yang lagi ya ini. Iya. bangunan, tapi itu kan Betul. uangnya langsung ke kabupaten Betul, Pak, ya, betul. ke keuangan kalau itu masalah dari pajak Iya. tersebut. Nah, justru itu tadi kami akan mengolah Curug Galai yang memang terbengkalai karena kami itu tadi kekurangan. Belum digali ini, Pak. Sedang digali, tapi ya. agak terhenti Betul. kemarin, Pak. Kita infrastruktur ke bawahnya Betul. karena kita perlu dana yang cukup besar. Untuk rencana PAD ini, Pak, Betul. berarti belum jadi PAD ya? Belum. belum ya? belum, Iya, Pak, belum. iya. Sampai saat ini belum. Nah, karena dengan ada wisatawan yang masuk ke Desa Cianjuang tentunya nanti kan dia bisa Iya. membeli produk yang ada Baik, di Cianjuang. ini inovasi namanya. Iya. Inovasi mudah-mudahan dapat terlaksana Amin. Doanya sesuai aja, Pak. dengan rencana. Mudah-mudahan Baik, ada Pak. investor yang melirik, Pak Pak. Kades. Iya, kalau ada investor yang melirik ya ini adalah salah satu kesatuan ya untuk membangun ekonomi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat lagi, Iya, Pak betul, Kades ya. Betul. Betul ya. Lalu prestasi apa yang sudah diraih oleh desa Pak Kades itu sendiri? Cianjuang ya, alhamdulillah, Pak. Iya. Dalam ketiga periode ini alhamdulillah kami sudah beberapa kali juara nasional, Pak. Juara nasional bidang apa, Pak? Terutama ini yang dikerjakan oleh ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Betul. Tahun 2010 itu kita menjuari juara 2 nasional Juara 2 nasional. untuk Betul. kegiatan UPPKS. Mantap. UPPKS, PPKS. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Mantap. Iya, iya, Itu iya. juara Iya. nasional tingkat kedua tahun 2010. Betul, betul, betul. Terus tahun 2011
itu ada kegiatan yang namanya juara posyandu, Pak. Juara posyandu. Juara posyandu satu tingkat nasional. Tingkat nasional juga. Ya. Dan yang 2013 itu juara ketiga tingkat nasional. Iya. Itu dalam bidang BKB, bina keluarga balita. Itu Juara keberapa itu? Ketiga nasional. Ketiga nasional. Ya. Dan kalau provinsi otomatis pas juaranya ya, Pak. Betul. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Pak. Terus apa lagi? Sudah? Sementara itu aja dulu ya. Iya. Iya. Menggarisbawahi tentang posyandu itu juara ke-1 ya? Ya, nasional di tahun berapa? Posyandu jauh tahun 2011. 2011 menjuarai sebagai juara pertama ya. Iya. Nasional. Membantu langsung menjadi instruktur. Ya tentunya sebagai kepala desa. Tidak mau ya. Betul. Tentunya ada kiat-kiat khusus ya yang memandu dan patuh berlatih sehingga masuk. Pembinaannya juga dari kabupaten, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi kan. Iya. Alhamdulillah kita bisa lolos ke tingkat nasional ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bapak juga mengucapkan selamat deh. Selamat Pak Kades. Demikian pemirsa luar biasa. Nah, terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa, silakan Pak Kades. Ya, marilah kita sama-sama membangun kepada warga. Ya, membangun bersama untuk desa Cianjuang, juga khususnya Bandung Barat. Ya di dalam masa sulit ini. Ya, coba kita lebih kepada pendekatan secara lebih dekat kepada warga masyarakat. Karena masyarakat kan tidak tahu kita desa itu punya uang atau enggak kan gitu. Betul. Nah kalau butuh, misalkan kita dapat bantuan sekian, contoh kita misalkan dapat 2 miliar, ya uang belum dipotong untuk kegiatan operasional. Betul. Anggap 70%. Ya. Anggap dari 1 miliar atau dari 1 miliar hanya 70%, misalkan hanya 200 juta. Ya. Sedangkan di desa tersebut hanya ada berapa RW. Betul. Taruh ada 10 RW. Kebagian berapa per RW? Iya. Terus dibangun dengan nilai sekian, anggap 70 jutaan. Dibangun hanya berapa meter? Baik. Infrastruktur dengan uang. Iya. Nah, tapi itu tadi kita masyarakat juga harus memahami. Betul, itu pesannya ya. Iya. Juga kondisi warga masyarakat, keuangan di desa. Betul. Gitu kan. Apalagi sekarang ada wacana juga dana desa juga dikurangin kan gitu Bah ya, tapi mudah-mudahan tidak menjadi naik sesuai dengan janji Bapak Jokowi ya Bah. Gitu. Tapi ya masyarakat juga harus lebih memahami. Tapi kita juga dari pemerintah tentunya lebih transparan kepada warga masyarakat. Transparan kepada masyarakat bahwa ini dana ada sekian. Nah, mudah-mudahan kita coba masyarakat juga diminta pengertiannya dan untuk lebih terbuka dan lebih berkesinambungan ya. Sama-sama, Pak. Jadi jangan disangka ini cukup nih untuk membangun, ini tidak, karena mungkin saja dengan uang itu tidak akan cukup. Tapi kalau kita ke masyarakat secara mulai pendekatan secara transparan bahwa uang ada sekian nih. Baik. Terima kasih. Saja dari masyarakat ada bantuan ya sangat bagus. Karena memang itu yang diharapkan. Swadaya tetap muncul, Pak. Baik, good Pak Kades. Sudah Pak Kades. Baiklah pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Pak Kades sudah hadir di kantor redaksi Global Media News. Pimpinan Bapak Rahmat, ada Bapak Rahmat, ada. Terima kasih juga nih buat Pak Rahmat. Sehat selalu buat Pak Rahmat. Sehat selalu ya. Baik. Teman baik. Baik. Yang penting kita sehat walafiat. Amin. Dari redaksi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Gagan dan juga rekan-rekan telah hadir di kantor redaksi. Mudah-mudahan dalam rangka menuju Kabupaten Bandung Barat yang berkah terwujud dengan sangat apa Kang? Dengan sangat mantap. Sukses ya. Amin. Baik. Dari redaksi saya Herianto, Litbang Global Media News dan Gagan Wirahma, Kepala Desa Cianjuang, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Terus kadang kurang sadayana yen geningan anjeunna teh tos tilu periode dina ngajabatna cenah bieu teh aduh ku jalan transparansi kerja bareng gotong royong alhamdulillah dipercanten ku masyarakat gitu tah ya cing ngajantenkeun contoh eta teh
bisa nanjer gitu teh ku gawe bareng intina mah jujur gawe na bener tah eta teh mangrupakeun cek bahasa keren mah fundamental anu alus. Bapak ini apalah itu bahasa-bahasa gitu Pak. Guys ayeuna mah cuk tutup ku akang silaing bahasa anu marenahnya ya emang atuh Pak. Mudah-mudahan we ye sadayana ngajantenkeun wasilah kanggo kamajengan Kabupaten Bandung Barat anu berkah. Muhun kitu tak kasadayana ngaturkeun nuhun anu parantos like subscribe sareng share-na. Mudah-mudahan dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala oge diwigampilkeun rezekina sehat salawasna oge teu hilap kapimpinan Global Media News Bapak Rahmat sehat selalu. Didoakeun kuing. Urang tutup baik tutup lawang si Gotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.